Terima kasih buat teman-teman di PGN Group. Jadi hari ini mungkin sebelum kita buat teman-teman yang akan menjalani work from home, kita sempatkan untuk melakukan atau memberikan sosialisasi dan edukasi agar seluruh teman-teman di PGN Group lebih memahami bagaimana sih, apa sih itu coronavirus, bagaimana cara penularannya, bagaimana pencegahannya, kalaupun kita sudah ada kecurigaan kita pernah dekat dengan atau kontak dengan seseorang yang dicurigai dan segala macam. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Dr. Feni Fitriani Taufik, spesialis paru-paru konsultan. Beliau saat ini dinas di Rumah Sakit Persahabatan ya dok ya. Jadi beliau juga adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bagian Departemen Pulmonologi atau Paru-Paru dan Ilmu Kedokteran Respirasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Feni. Jadi nanti selama sosialisasi berjalan, bila ada teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa diisi melalui ada message. Nanti silakan, nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaan apa aja yang bisa nanti kita dijawab nanti sama oleh Dr. Feni. Terima kasih. Saya persilakan kepada Dr. Feni untuk memulai sosialisasi. Silakan Dr. Terima kasih Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu keluarga besar PGN. Kita ubah sedikit karena aturan yang sudah dibuat pemerintah. Tadinya kita mau berkumpul bersama demi kesehatan, kebaikan kita semua kita lakukan dengan webinar dan insya Allah bahkan akan lebih banyak yang bisa melihat. Ini slide yang saya gunakan memang dari Perhimpunan Dokter Paru PDPI di Jakarta, Dr. Erina Burhan yang sudah sering keluar di ELC. Beliau memang mempersilahkan kami menggunakan slide ini supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh siapapun anggota PDPI itu seragam. Jadi kalau kita lihat awalnya itu di akhir tahun lalu ya Bapak Ibu, 31 Desember mulai di kota Wuhan penyebaran virus COVID ini sejarahnya. Kemudian pada 2 Maret 2020 itu di Indonesia kita dinyatakan ada 2 kasus positif dan kemarin kita tahu ada 3 yang sudah sembuh, alhamdulillah. Kalau untuk update kasus, Bapak Ibu bisa lihat di Worldmeter ya, Dr. Yusuf, dan kasus bagaimana posisi Indonesia terakhir. Itu kasus di Indonesia ada 309 dengan 25 orang meninggal dunia dan di cover ada 15 orang. Biasanya tiap sore nanti kan akan ada update. Perkiraan sih kita masih akan cenderung naik, belum bisa turun, dan kita harapkan dengan disiplin diri kita masing-masing untuk isolasi di rumah, penyebaran virus ini bisa kita atasi. Tadinya virus ini adalah seperti virus flu burung, MERS-CoV itu yang dari hewan ke manusia. Kenapa COVID-19 jadi lebih heboh? Karena dia menularkan dari orang ke orang. Kita lihat juga saat ini kalau yang bagus itu di Singapura, mereka bisa lihat kontak tracingnya itu dari mana ke mana. Nah, di Indonesia dengan kondisi kita seperti sekarang ini itu sudah sangat sulit, sehingga buat kami pun di rumah sakit sudah tidak lagi menanyakan dari luar negeri kah, dari Amerika, dan kita saat ini melihat pola itu sudah tidak terlalu bermanfaat digunakan. Kita malah melihat ada keluarga yang sakit atau berkumpul di suatu tempat. Jadi masih banyak hoax ya.
kalau dilihat teman-teman juga ada linknya yang anti hoax itu bawang putih. Artinya sampai saat ini belum ada obat yang secara ilmiah benar-benar efektif menyembuhkan. Kalau katanya kunyit segala macam jambu biji itu meningkatkan daya tahan tubuh, bukan menyembuhkan. Tapi kalau mau diminum silakan. Jadi sebelum kita sakit, kita memang harus memperkuat imun kita, karena virus ini sebenarnya kalau masuk, kalau daya tahan tubuh kita kuat, kita lihat memang insya Allah tidak memberikan efek yang fatal. Jadi hoax ini kreatif sekali ya Dr. Yusuf, ini sudah dibantah, terus nanti akan lagi hoax baru yang versi macam-macam. Jadi kalau alkohol mematikan virus, itu mematikan, tapi kalau di luar, kalau kita gunakan sebagai desinfektan, jangan dimasukkan ke dalam tubuh. Bisa kita lihat lagi, belum ada obat, vaksin apakah bermanfaat atau tidak. Vaksin yang khusus dikembangkan juga belum bermanfaat, dan kalaupun ada yang mengklaim sudah ada obat, sudah ada ini, proses suatu obat diakui untuk benar-benar dinyatakan sebagai penyembuh tidak secepat sekarang ini. Jadi mungkin butuh 1 tahun lebih, kan ada tahap-tahapnya. Kalau di tahap hewan, tahap kelompok kecil, orang yang benar-benar sakit, baru nanti di approve oleh BPOM atau FDA di luar, ini benar-benar terbukti efektif. Jadi kalaupun ada yang mengklaim, karena kan judul berita itu yang sudah mengarahkan, jadi tolong dibaca benar-benar, didengar benar-benar, karena dikatakan ini bisa menyembuhkan, ternyata isinya meningkatkan daya tahan. Jadi itu yang harus kita. Kalau paket-paket enggak, karena kan berpaket berhari-hari gitu. Jadi ini juga termasuk hoax yang berlebihan, dan angka kematian kalau sejauh ini memang SARS dan MERS-CoV itu angka kematiannya lebih besar, tapi kita tetap berhati-hati, tidak juga mengecilkan, karena kalau dilihat dari laporan di Wuhan yang sudah sembuh pun ternyata tetap ada gangguan di parunya jadi kaku, sehingga untuk aktivitas sehari-hari setelah sembuh itu tidak sama seperti yang normal. Itu yang info terbaru yang kita ketahui. Jadi kita lihat sekarang sudah banyak situs dari Kemenkes, dari institusi yang bisa dipercaya, itu saja yang Bapak Ibu lihat, tidak usah forward-forwardan dari WA group yang tidak jelas institusinya. Nah, kalau gejala sekarang ini sering kita temui, memang ada demam di atas 38 derajat Celcius, ada batuk, memang batuk kering, karena ternyata yang diserang itu silia itu sel-sel pembersih saluran napas. Jadi kalau silia itu yang lumpuh, jadi memang untuk mengeluarkan lendir, memproduksi lendir pun sampai terganggu, sehingga batuknya cenderung batuk kering. Ini memang seperti flu biasa, Bapak Ibu boleh waspada tapi nggak boleh parno. Namanya kalau infeksi virus, ini virus ya Bapak Ibu, bukan kuman. Kalau virus ini memang kita pegel-pegel, nyeri otot, kalau bangun pagi itu kok ngilu-ngilu semua. Nah, itu khasnya dari infeksi virus. Ada pusing, dan sebagian kecil ada gejala diare. Kemudian ini untuk kriteria kalau sekarang ini kita lebih melihat ada kontak tidak dengan orang yang sakit perjalanan, itu sudah kita nggak lihat. Jadi habis dari rumah sakit nggak melihat teman atau keluarga di ICU. Jadi kalau sekarang memang anjurannya nggak usah ke rumah sakit, doakan dari jauh dulu, supaya yang sehat tetap sehat di rumah, yang sakitnya ringan mudah-mudahan bisa sembuh sendiri dengan kekebalan tubuh, dengan dia tetap bertahan di rumah. Nah, yang benar-benar sakit barulah datang ke rumah sakit. Jadi ada kriteria orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Kalau kita punya gejala flu, misalnya meriang-meriang, batuk pilek, dan kita mungkin katakanlah di suatu tempat yang ternyata di situ terdeteksi kasusnya, kita masuk ke kriteria yang
ODP. Oke. Nah, kalau gejalanya ringan seperti flu biasa, untuk saat isolasi sekarang ini nggak usah buru-buru ke rumah sakit. Jadi tetap di rumah, isolasi diri, kurangi kontak dengan anggota keluarga, pakai masker, dan rajin cuci tangan kalau dia sakit ringan. Nah, kapan dikatakan pasien dalam pengawasan? Kalau ternyata dari foto toraks, foto ronsen itu ditemukan kelainan yang disebut dengan pneumonia. Nah, pada kondisi sekarang ini juga rumah sakit sudah penuh. Jadi rumah sakit rujukan pun sudah nggak bisa bergerak, sehingga yang merujuk pun akhirnya akan tetap menahan pasien-pasien yang curiga itu di tempatnya masing-masing. Jadi ada juga yang berdasarkan penilaian dokter nantinya mungkin memang ada gambaran bercak di paru tapi kondisinya ringan. Kalau sudah ketemu dokter kan bisa nilai apakah ini benar-benar harus masuk rumah sakit atau cukup isolasi di rumah. Jadi nanti nggak usah, kalau misalnya memang ada kelainan di foto toraks tidak terlalu berat, dokter parunya sudah bilang istirahat di rumah, nggak apa-apa, diikutin saja karena biasanya di rumah sakit itu yang lebih berat sakitnya. Oke. Kemudian penyebarannya itu secara droplet melalui batuk dan bersin. Mungkin ada memang karena lewat airborne bisa berterbangan, itu di suatu penelitian kecil, jadi nggak parno juga, nggak wah bahaya nih gitu. Bahkan kalau kita bahaya kita parno, nah main setting itu yang lebih membuat kita sakit. Ya, jadi dia lebih utama memang menular batuk, bersin, sehingga kita diajarkan kalau tidak punya masker kita batuknya pakai pipa siku. Kemudian kalau memang menyentuh dan jabat tangan, karena kalau misalnya saya bersin nih, saya pegang begini, terus saya nggak sadar saya jabat tangan, nah itu virusnya kan dalam sekian waktu masih bertahan di kulit kita sehingga bisa menularkan juga. Maka sebaiknya kita tidak berjabat tangan, tidak peluk-pelukan untuk saat ini, cipika-cipiki. Kemudian kalau kita menyentuh, memang ada kan beberapa jam dia masih di benda-benda tertentu di plastik sekian jam. Nah itu nggak usah sentuh-sentuh. Makanya kalau kita dari mana-mana sudah sentuh, rajin-rajin cuci tangan. Dan kalau dari feses atau BAB itu juga ada, tapi jarang karena orang Indonesia kan cara bersucinya kan pakai air, pakai sabun, jadi itu di kita kecil kemungkinan. Nah, jadi ini ilustrasi bisa langsung kalau lewat percikan, makanya kalau dengan jarak 1-2 meter. Sekarang ini kita dianjurkan social distancing, jadi saya sama dokter Yusuf sih kurang 1 meter gini atau harusnya sejauh itu untuk menghindari percikan. Dan kalaupun jatuh ke permukaan, makanya disarankan kalaupun kita sudah pegang-pegang, cuci tangan atau memang mungkin kan bersihkanlah dengan desinfektan permukaan tersebut. Kemudian kalau untuk pencegahan yang tadi hoax macam-macam itu belum ada yang terbukti efektif benar-benar, tapi ini yang sudah jelas bisa mengurangi transmisi, bisa mengurangi penularan adalah kalau kita rajin cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer, terutama setelah batuk, bersin, kita dari toilet, mau menyiapkan makanan, setelah dari luar rumah, kontak dengan orang, misalnya kalau pesan GoFood, ya udah terima, cuci tangan, baru disiapkan. Kemudian menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan tangan sebelum cuci tangan. Jadi kalau niat banget ngucek mata, udah cuci tangan dulu gitu. Niat banget mencet jerawat, cuci tangan dulu gitu. Dan gunakan masker bedah. Masker ini juga nggak apa-apa di keramaian. Nah, di keramaian ini kan ada yang bertanya juga, katanya yang sakit aja harus pakai. Nah, memang pada beberapa kondisi kalau kita di rumah sakit kan memang yang sakit kita pakai masker. Nah, sekarang ini pada kondisi tertentu, misalnya kita di stasiun, di tempat padat dan tidak semua orang kan mengerti etika batuk. Ada yang memang pakai masker, ada yang batuk dengan semangat sehingga dropletnya kemana-mana. Maka di keramaian kita dianjurkan juga memakai masker.
dan hindari kontak dengan orang yang sakit. Dan kalau memang ada sekarang yang batuk pilek di rumah, pakai masker. Mungkin Bapak Ibu juga ada lihat bagaimana di lift diatur jarak sedemikian rupa dan harus kayak orang musuhan ya, semua ngadep ke dinding gitu untuk menghindari droplet yang mungkin terjadi. Kemudian pencegahan yang selanjutnya, kalau memang batuk bersin, pakai tangan, cuci tangan, atau dengan lipat siku, atau dengan tisu dan segera dibuang. Kalau ada yang sakit di rumah, sebaiknya dibuangnya di tempat sampah tertutup dan terbuka. Kemudian pola hidup bersih dan sehat, masak makanan yang sampai matang, diet, latihan. Sebenarnya sih kalau di rumah hidup biasa, sebenarnya liburan, cuma karena judulnya dihanci COVID, jadinya nggak asik. Gitu. Karena disuruh tinggal di rumah main sama anak-anak itu dan hidup normal gitu, hidup normal, kita kumpul sama-sama, apalagi buat yang sehat. Sebenarnya itu suatu priceless time yang buat sama keluarga yang jarang tanpa potong cuti segala macam. Jadi saya ajak Bapak Ibu berpikiran positif gitu. Mudah-mudahan ini masih lebih banyak yang sehat di luar sana daripada yang sakit. Kalau memang khawatir gejalanya bertambah buruk, barulah kita ke fasilitas kesehatan. Nah, sebenarnya kan cuci tangan ini sudah dari dulu didengung-dengungkan, bahkan ada lagunya, ada lomba-lombanya. Kalau udah akreditasi rumah sakit, itu sampai dilombakan. Tapi karena kita nggak butuh, kita ya sekedar lomba. Sekarang dengan anak kita benar-benar butuh, saya rasa semua orang sudah hafal lah tentang bagaimana cara mencuci tangan. Ini banyak sekali kapan kita mencuci tangan, artinya setelah buang ingus, setelah menjaga orang sakit, kalau kita merawat luka, mau sebelum dan sesudah mengolah makanan, sebelum makan kita menyentuh sampah, kita menggunakan toilet. Tapi kan sebenarnya kondisi-kondisi rutin yang memang sudah kita lakukan. Terus sekarang kita lebih ingat lagi, kita biasakan. Nah, ini 6 langkah cuci tangan, banyak versinya. Ada juga tuh yang versi dokter Nasya ya, yang memang dia menunjukkan kenapa harus gerakannya dengan 6 gerakan ini. Tujuannya supaya memang seluruh permukaan tangan kita itu bisa kena sabun, kena air sehingga benar-benar bersih. Ini langkah cuci tangan. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, anak-anaknya di SD itu udah lebih tahu. Mereka udah lebih hafal itu tentang langkah cuci tangan. Ini etika batuk yang dianjurkan. Nah, orang sehat jika merawat pasien dengan curiga infeksi COVID, memang harus memakai masker. Kalau orang sehat punya gejala batuk atau bersin, pakai masker. Nah, masker ini efektif kalau dikombinasikan dengan hand hygiene. Jadi kalau masker tapi kemana-mana ya juga maskernya jadi kain lap, malah nggak efektif juga melindunginya. Kemudian cara membuang masker, dilipat bagian yang dalam mulut itu ke dalam, kita ikat, kita sedemikian rupa jadi kecil sehingga bisa dibuang ke tempat sampah. Pengobatan khusus belum ada. Dilaporkan obat anti HIV pada sebagian kecil, dan kalau Bapak Ibu punya gejala batuk pilek masih baik dan agak-agak parno COVID, nggak perlu juga mencoba pakai obat anti HIV, pakailah ini. Obat-obat itu mungkin sudah dengar juga seperti ada kloroquine, ada obat flu burung, itu kami gunakan untuk pasien yang sakit di rumah sakit. Jadi bukan buat pencegahan. Bapak Ibu yang masih sehat, batuk flu sedikit, gak usah repot-repot cari oseltamivir, cari kloroquine, cari segala macam. Jadi itu hidup sehat jauh lebih baik daripada keluar rumah cari segala macam. Obat-obat ini kita berikan untuk yang memang sakit yang sudah dirawat di rumah sakit. Jadi memang belum ada pengobatan khusus. Kalau ada yang mengklaim sudah mengobati, mohon dicermati baik-baik, berkonsultasilah ke dokter terdekat. Nah, ini untuk penyebaran di tempat kerja nih. Nah, kalau dalam ini udah seminggu ya, dokter Yusuf, kita
bekerja dari rumah ya. Iya, Jumat ya. Jumat. Ini Jumat yang full hari ini. Jumat yang full hari ini. Jadi kita lihat masuk daerah kerjaan kita atau tidak. Kalau ada teman yang sakit atau merasa dirinya kurang sehat, sebaiknya menahan diri dulu di rumah. Nah, kalau di PGN ada Dr. Yusuf, saya tadi aja baru masuk disuruh diingatkan pakai hand sanitizer-nya. Dan kalau memang saya rasa kalau untuk pergi ke luar negeri semua sudah nggak terima, udah nggak terima dan tidak membolehkan. Dalam negeri pun kita batasi. Udah dibatasi. Yang penting banget kalau nggak. Mulai tanggal 20 ini dan BNPB kan sampai 29 Mei ya masih menetapkan situasi darurat. Jadi mungkin setelah isolasi di rumah ini nggak ada lagi yang minta cuti ya Pak, karena ternyata cuti lama-lama tuh nggak enak. Benar banget. Mau pas kerja ya pengen cuti gitu. Ini benar-benar di rumah yang 2 minggu banyak pasien ke saya malah main ya dok, ya udah kalau ngapain ya jangan berantem di rumah, kalau berantem ketemu terus sambil berantem. Jadi pencegahan di kendaraan umum, nah memang tidak semua kita ya bisa punya akses transportasi pribadi online atau bisa ke kantor, ke tempat, ke segala macam tempat dengan kendaraan pribadi. Ada yang memang harus menggunakan kendaraan umum. Nah, di kendaraan umum kita hindari penggunaan HP, cuci tangan setelah kita turun, batasi memegang pegangan-pegangan. Kan ada juga videonya yang viral tuh yang sengaja buka masker terus ditempel-tempelin ke tiang, makanya nggak usah pegang-pegang, atau ya itu ingat batasi diri, megang-megang, menyentuh wajah, jauh dari orang yang batuk atau bersin. Kemudian setelah kita turun kita cuci tangan. Saya juga komuter di stasiun itu juga setelah kita tag kartu itu dia juga sediakan hand sanitizer. Nah kalau kita yang sakit gimana? Harus keluar, memang home isolasi, tapi kan ada keperluan mendesak yang kita harus beli. Ya kalau sakitnya ringan nanti keluar rumah pakai maskernya yang benar, hindari tempat ramai dan segera kembali ke rumah. Hanya keluar untuk keperluan yang penting-penting saja. Nah ini nih yang bikin parno. Kesehatan semua ya, sampai yang tidak ngapa-ngapain pun nggak keluar rumah, nggak ketemu pasien, nggak ke rumah sakit, nggak, tapi parnonya nomor 1 karena mendengar berita. Nah ini memang wajar, pasti kita, saya pun dokter, kita punya kekhawatiran, ketakutan, versi kita masing-masing, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan mental, karena kalau kitanya stres itu sistem mekanisme di tubuh juga akan mengganggu sistem imun. Akhirnya yang harusnya kita happy, kita bisa manajemen ketakutan kita dengan baik, malah ngedrop. Itu kita dari dokter medis juga tahu ada orang-orang yang sebenarnya dia nggak sakit, tapi karena dia mikirin dia sakit, penampilannya jadi sakit. Ada yang dia sakitnya udah berat, saya katakan kanker ya gitu. Iya. Tapi karena dia nerima, dia masih di antara periode kemoterapinya dia masih jalan, sebenarnya karena memang settingnya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau memang ada sakit bingung, misalnya ternyata dapat berita nih itu yang si A si B yang positif itu, saya ketemu dia, saya satu kantor. Ini pengalaman juga dokter Yusuf, karena ada yang satu gedung aja itu akhirnya jadi rumah sakit beramai-ramai untuk membuktikan tidak sakit. Padahal pada kondisi sekarang ini diam di rumah, isolasi diri itu adalah lebih baik daripada rumah sakit untuk dapat secara kertas saya sekarang nggak apa-apa. Jadi isolasi di rumah itu benar-benar pada saat kita sekarang ini itu adalah yang terbaik. Kemudian boleh bicara dengan atasan, dengan orang terdekat untuk berbagi kekhawatiran kita, dan lihatlah situs-situs yang dapat dipercaya. Jadi jangan pakai kurangi konsumsi dari media. Nah, jangan merokok dan konsumsi alkohol. Untuk rokok saya singgung sedikit. Ada penelitian ternyata pada pasien yang di Wuhan itu banyak laki-laki dan perokok. Nah, sebabnya kenapa? Karena merokok ini meningkatkan reseptor
H2, acetylcholine esterase. Fokus sama Ya itu orang merokok meningkatkan jumlah reseptor itu. Reseptor itu ibaratnya tempat duduk lah. Nah, virus COVID ini dia juga reseptornya itu. Jadi kenapa orang merokok lebih rentan? Karena dia punya reseptor lebih banyak, katakanlah tempat duduk yang lebih banyak untuk virus COVID. Sehingga jadilah orang-orang yang merokok dia jadi lebih banyak terkena. Nah, kalau Dr. Isu merokok nggak terkena? Alhamdulillah nggak dong. Jadi kalau ada bapak ibu yang nggak mempan sama segala macam peringatan di bungkus rokok, mudah-mudahan karena COVID ini, corona ini, reseptornya juga sama dengan orang-orang yang merokok, mudah-mudahan terinspirasi untuk tidak merokok, berhenti. Mudah-mudahan dong. Kemudian gaya hidup sehat, gizi seimbang, olahraga, tidur cukup. Saya rasa kalau kita makan nggak nanan nih Pak, efek bekerja di rumah nanti Bapak Ibu lihat aja berat badannya berapa, lingkar pinggang berapa, udah nggak usah khawatir dulu. Yang penting kita sehat. Nanti kalau berat badannya berlebih, setelah kita atasi ini semua bisa olahraga, bisa tingkatkan olahraga, banyak beraktivitas lagi untuk membakar kalori. Jadi demikian sekilas tentang COVID, tentang virus corona. Mau saya lanjutkan tentang bagaimana isolasi? Boleh, ya. Jadi masih ada satu materi lagi yang menarik, ini mengenai isolasi. Pada minggu-minggu ini kita memang mengharapkan self isolasi itu benar-benar dikerjakan. Satu buat yang sehat, yang sakit ringan, yang flu, yang belum tentu juga COVID. Ya. Dan nanti pun Bapak Ibu mungkin merasa sakitnya berat, sudah di ronsen, ada kelainan sedikit. Karena apa? Ternyata setelah ketemu dokter, kemudian disarankan di rumah, itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Bukan nggak care, nggak waspada, karena memang pada kondisi sekarang ini kita mungkin di masyarakat bilang agak kejam ya, tapi sebenarnya nggak kejam juga. Kita tuh memang memilih mana yang kondisinya berat, butuh oksigen, harus di rumah sakit kan, itu yang kita prioritas dirawat. Tapi kalau yang masih kondisinya bagus, itu dia di rumah akan jauh lebih baik untuk yang sakitnya ringan. Gimana tahu sakitnya ringan? Kalau masih kayak Bu biasa, agak meriang-meriang, demamnya tidak di atas 38 derajat, masih bisa aktivitas di rumah, nggak sesak napas, itu masih masuk flu ringan. Bayangkan bagaimana Bapak Ibu minta izin di kantor gara-gara flu, kira-kira seperti itu. Nah, harus waspada kalau memang demamnya di atas 38. Mudah-mudahan termometer nggak hilang juga ya Pak. Karena udah langka. Termometer di rumah cukup satu deh, dilap pakai alkohol, ujungnya pakai lagi ke anggota rumah yang lainnya. Oke, kemudian berapa lama isolasi tergantung rekomendasi petugas kesehatan atau tergantung nanti rekomendasi di pemerintah setempat. Kita kan ada hotline ya yang Bapak Ibu bisa hubungi, misalnya kalau dengan kondisi ini, kondisi yang bagaimana, harus di rumah dulu. Kalau misalnya memang ada anggota keluarga yang di rumah sakit dirawat karena COVID-nya positif, itu nggak harus buru-buru juga ke rumah sakit, telepon, lapor ke dinas kesehatan yang sesuai dengan tempat tinggal kita. Nanti kalau perlu dilakukan swab, ibu bapak akan ditanya bagaimana gejalanya. Kalau perlu dilakukan swab, petugasnya akan datang ke rumah. Kemudian yang dilakukan gimana? Untuk ngapain di rumah? Idealnya sih kita berada di ruangan terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Kalau kita ngumpul-ngumpul, jaraknya 1 meter. Gunakan masker buat yang sakit. Kalau batuk, buang tisu, bersin, gunakan etika dan cuci tangan. Sebenarnya kan nggak susah ya Dok, cuma parnonya yang bikin hiburan di rumah ini jadi tidak asik gitu. Bolak-balik ukur suhu gitu ya. Kalau
tidak apa-apa atau flu mungkin 2 kali sehari suhu itu cukup. Kemudian yang dilakukan, hindari pemakaian barang pribadi seperti alat makan bersama alat mandi. Itu kan yang kita diajarin dari SD sebenarnya. Jadi nggak cicip-cicip makanan, nggak suap-suapan dulu. Jadi kalau memang ada makanan bersama, makanlah dengan piring masing-masing dan alat makan dicuci seperti biasa. Pasti semua orang pakai alat cuci sabun, cuci di rumah. Kemudian tisu dan sarung tangan atau pakaian yang dipakai oleh pasien ini buat yang positif atau curiga ini dimasukkan ke wadah khusus, dicuci terpisah. Kalau misalnya sesuai petunjuk ini kan pakai dengan suhu yang 60 derajat. Walaupun nggak, ini kan mesin cuci, nggak semua punya mesin cuci yang ada suhu, ya udah panasin air, masukin dulu ke situ, kasih deterjen biasa, direndam, kemudian dilakukan disinfektan. Nah, kalau memang ada yang sakit, itu yang jadi perawat satu orang aja, atau bisa jangan yang sakit satu, terus yang 3 sehat di rumah merawat, itu nanti 3-3-nya jadi sakit. Jadi pastikan yang paling mampu dan yang paling sehat untuk merawat. Kemudian batasi juga pengunjung dan buat daftar siapa yang mengunjungi ini kalau kita di rumah untuk melihat nanti kontak atau tidak. Kemudian yang dilakukan ketika kita isolasi di rumah, kita tetap di rumah dan dapat dikontak mungkin dengan teman dekat, mungkin yang ada di apartemen ini terus kan nggak bisa di rumah ramai-ramai dengan anggota keluarga. Pastikan bisa berkontak dengan teman, rekan kerja yang bisa dipercaya. Kalau kita harus keluar rumah, katakanlah ngambil obat atau segala macam yang memang penting-penting, gunakan masker, hindari transportasi umum dan hindari tempat yang ramai. Kemudian ventilasi di kamar, di ruangan juga, misalkan ada jendelanya, ada siklusnya, bisa sekali dibuka supaya udara luarnya masuk. Kemudian kalau yang ini ya, kalau orang yang terpapar dengan kasus COVID positif atau dia riwayat perjalanan ke negara terjangkit, saya rasa sekarang ini kita lebih fokus ke yang dia terpapar dengan kasus COVID positif. Nah, dilihat itu 14 hari dari kontak atau perjalanan terakhirnya bagaimana. Jadi kalau sebenarnya petugas kesehatan di rumah sakit rujukan lah yang sebenarnya di orang yang sangat berkontak, karena tiap hari melakukan visit, tiap hari ngambil darah, tiap hari konsen dengan sejumlah pasien yang seperti itu. Nah, kalau buat bapak ibu yang memang sempat kontak sekali, ternyata itu ternyata dia dirawat COVID apa nggak tahu, tapi sampai sekarang keluar dari rumah sakit, karena untuk identitas pasien positif atau negatif itu kan juga kerahasiaan ya. Terus kita nggak bisa maksa juga positif apa negatif, nggak bisa. Jadi kita jaga-jaga aja. Kalau misalnya dia memang lama di rumah sakit, kita amatin diri kita. Kalau gejalanya berat, terus kita di pelayanan kesehatan. Saya rasa dengan kesehatan kontak tracingnya juga bagus. Bahkan kadang ada yang dia nggak merasa apa-apa tapi tiba-tiba dihubungin karena berada di satu area dengan orang yang datanya sama dinas kesehatan dia positif, itu bisa. Nah, untuk meningkatkan sistem imun tubuh, pola hidup sehat, istirahat cukup. Jadi kan sebenarnya tidur bisa teratur, kan nggak ada kerja dari rumahnya kan malah lebih bisa bekerja di siang, nggak perlu lembur. Ya ada lagi waktu transportasi ke kantor yang bisa 3-4 jam, itu kan bisa dihemat. Kecuali kalau jam tidurin pakai buat nonton drama Korea. Nah itu tuh yang bisa buat main game, akhirnya tidurnya jadi lebih kurang. Buat yang nonton bola itu udah kurang. Kemudian makan sayur dan buah, boleh vitamin C, boleh, kemudian rutin berolahraga, paling tidak 30 menit setiap hari. Banyak kan aplikasinya di YouTube, mau contoh yang aerobik, non aerobik itu tergantung niat. Kalau Bapak Ibu sehat, ya lakukanlah rutin berolahraga supaya tingkat pinggang tidak bertambah besar. Karena pasti jalannya
susah nih, langkah 10.000 langkah pasti nggak akan tercapai kalau di rumah. Kalau di kantor masih kan naik turun tangga kemana sana kemari itu masih bisa didapat. Kemudian meningkatkan sistem imun tubuh, makanya dari tadi saya kata jangan stres, hindari rokok dan alkohol. Kenapa stres nggak boleh? Kalau stres itu nggak terkendali, bacanya yang pas melulu kan, itu akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini kalau meningkat dalam jangka panjang bisa menurunkan kekebalan sistem imun. Jadi yang harusnya kita nggak apa nih, terus gara-gara mikirin imun turun, virus masuk, nggak harus virus corona terus kita jadi. Kemudian kita tahu asap rokok, alkohol itu sudah dari dulu semua orang tahu pasti akan menurunkan stamina tubuh, sistem tubuh kita. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, Dr. Yusuf, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat, semoga bisa membuat kita lebih paham pada kondisi sekarang ini. Memang stay di rumah, isolasi di rumah, yang sehat tetap di rumah, yang sakit ringan di rumah, itu mudah-mudahan kita bisa menurunkan transmisi virusnya, sehingga yang sakit yang datang ke rumah sakit itu akan lebih berkurang. Untuk minggu-minggu ini memang permintaan untuk dirawat masih akan banyak terus, Pak, kemungkinan laporan yang nanti siang juga masih akan terus bertambah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Penny paparannya. Menurut saya sangat lengkap, namun kita tetap buat teman-teman mungkin yang sudah memberikan pertanyaan, nanti kita bisa jawab satu. Kita lihat dulu, bisa ditampilkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Erwin dari Nusantara Regas. Ini pertanyaannya, Dokter Penny bisa lihat. Dok, tanya apa benar yang golongan darah O lebih tahan terhadap COVID coronavirus ini atau lebih kecil? Silakan Dok. Jadi masalah golongan darah ya. Saya sempat baca itu juga tuh, kalau golongan darah A lebih rentan. Saya golongan A loh Pak, jadi sedih. Oh, saya juga. Jadi gimana Dok? Ini itu jadi kalau ada yang pakai jurnal memang ini kan penelitian ya, dari penelitian yang yang bisa diterapkan kebenarannya pada kelompok penelitian itu. Jadi mungkin benar, tapi belum bisa digeneralisir untuk semua masyarakat. Jadi kita tidak membantah juga, oh ini nggak benar. Mungkin pada suatu penelitian dia kan melihat sekelompok kecil orang, mungkin jumlahnya terbatas. Pada penelitian itu mungkin dia melihat golongan darah tertentu lebih rentan nih, tapi bukan berarti itu dapat kita generalisir ke masyarakat. Pada kondisi sekarang ini juga yang darah O atau selain O tidak harus berbangga atau kecil hati. Prinsipnya ini virus baru yang kita belum punya penangkalnya. Yang kita lihat sekarang kan malah penyebarannya yang bekas. Jadi tetap berhati-hati, isolasi di rumah itu jauh lebih baik. Jadi memang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut ya. Jadi mungkin sampelnya yang lebih besar, mungkin di setiap ras juga berbeda Dok ya. Oke, super. Mungkin nanti kalau di Indonesia sudah selesai diteliti, jangan-jangan darah B yang lebih tahan. Itu tidak bisa disamaratakan untuk semua. Jadi tetap mau golongan darah O, A, B atau AB tetap harus hati-hati dan waspada. Baik, pertanyaan berikutnya, bisa ditampilin. Ini Pak Erwin ya. Iya. Semoga. Ini ada pertanyaan masalah suhu cairan asam ya dari Mbak Ibu Yeyen. Apakah COVID virusnya ya? Kalau COVID itu penyakitnya mungkin. Ya, virus coronanya apakah bisa bagi pada cairan asam? Yang terbukti bisa memang bisa mencegah itu adalah tadi dengan desinfektan Bu. Cairan asam itu sendiri pH 3 itu korosif. Iya. Iritasi. Jadi cairan yang keasamannya 3 itu sendiri juga bisa merusak efeknya, mengiritasi kulit kita juga Bu. Jadi
yang digunakan yang memang direkomendasikan Iya. oleh pemerintah, oleh WHO, yang desinfektan, pakai ada macam-macam cara kan, alkohol, Iya, benar. itu yang bisa kita gunakan. Oke. Baik, dari berikutnya dari Pak Mikael Simbolon. Apakah virus corona dapat bertahan di udara? Nah, jadi ini dok, jadi memang ada satu jurnal yang baru satu jurnal, mungkin dokter juga sudah baca, bahwa memang dikatakan dia dapat hidup di aerosol, dalam bentuk aerosol itu sampai 3 jam. Nah, itu bagaimana dokter? Nah, itu juga kita harus terjemahkan secara hati-hati. Iya. Jadi kan itu suatu penelitian dengan setting tertentu dan tidak selalu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam bentuk aerosol ya, kalau terjemahnya ya kita memang harus tetap hati-hati, tapi jangan jadi pano, wah airborne nih, jadi nggak napas ya ini segala macam. Jadi jangan sampai seperti itu. Memang kadang-kadang 3 jam ini napas, sampai bersiul mukanya, tadi rumah sakitnya bukan karena corona, tapi karena napas. Iya, jadi kalau dibaca, saya itu kebetulan udah baca jurnalnya, jadi memang settingnya itu nggak dijelaskan seperti apa, apakah dalam ruang terbuka, tertutup, kemudian kelembaban udara, mungkin suhu itu mungkin berpengaruh. Nah itu memang belum secara, tadi balik lagi secara general belum bisa kita pakai ini, walaupun memang sudah ada satu penelitian gitu ya. Jadi kalau itu secara ini balik lagi itu dengan setting tertentu yang benar hasilnya untuk penelitian yang dilakukan, tapi belum tentu bisa langsung disamaratakan. Berarti setiap kondisi, setiap tempat di airborne, nah jangan diterjemahkan seperti itu. Baik, ini kita lanjut. Ini Ibu Yula dengan kondisi Indonesia yang sudah terjangkit. Nah, definisi orang dalam pemantauan harus diubah, bukan lagi mengkira oleh perjalanan terjangkit. Nah, ini masalah definisi dok. Definisi memang sedang diubah, tapi sekarang kita lebih bekerja untuk menangani pasiennya. Jadi memang kita saat ini tidak terlalu nanya lagi, Bu, dari mana kita memang batuknya ada batuk, bagaimana gambaran fototorasnya. Nah itu yang buat kita di rumah sakit jadi lebih waspada. Benar Ibu, memang kriteria harus diubah. Tapi pada kondisi ini melihat secara klinis mana yang penting ditangani itu utama. Ya memang ada timnya nanti sendiri Bu yang akan memperbaiki buku panduannya. Jadi buku panduannya sendiri udah 3 kali ya. 3 kali revisi. Karena ini sangat dinamis nih virus baru, jadi kita juga sama-sama belajar tentang virus ini. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Dini, hampir sama ya. Bagaimana sejak 6 Maret habis dinas Surabaya, saat ini belum bayar, apakah saya bisa ditetapkan sebagai ODP di Jawa Demam atau pilot? Nah, dok ini. Jadi kalau saya mau buka sebentar ya. Ibu. Mungkin bisa. Kalau yang bisa ya. Jadi ada alurnya memang. Kalau orang ada apa terus dia batuk, pilek, dikasih obat-obatan nggak demam, memang dianjurkan di rumah dulu, jadi isolasi di rumah. Isolasi yang tadi itu dianjurkan. Kalau memang bertambah berat, barulah kontak lagi petugas kesehatan atau ke sakit terdekat. Sebelum silakan dokter. Baik, berarti untuk saat ini apakah bisa ditetapkan dia sebagai ODP? Kalaupun ODP gejalanya ringan, mesti sarannya di rumah. Di rumah. Ya. Pertanyaan berikutnya ini sudah dijawab ya tadi. Jadi memang belum ada ini data apakah sudah berprestasi untuk airborne. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa memang belum bisa dibuktikan, belum bisa diterima secara umum karena mungkin saja pada saat penelitian itu sudah ada setting yang mungkin tidak semua
settingnya benar-benar tidak mirip dengan Mirip, kondisi ternyata. sehari-hari Ya. di alam. Oh ini dari Joksit. Rumah sakit langganan ada yang meninggal karena karena COVID. Apakah bisa tertular kalau Bapak ini mungkin tidak kasus yang di mitra keluarga mungkin Bapak kalau tahu. Bapak nggak ketemu sama pasien yang positif, insya Allah enggak. Dan kembali lagi kan sistem imun gitu. Kalau kita lihat yang positif, misalnya yang positif asimptomatis di Cina itu kan ada juga yang dia positif tapi tidak bergejala. Nah ini yang perlu kita jaga. Orang yang positif asimptomatis itu ada mengatakan itu kandungan virusnya sedikit, tapi buat dia tidak berbahaya. Tapi karena dia berpotensi menularkan ke orang-orang, maka yang terbaik dia tetap di rumah. Jadi walaupun Bapak Ibu merasa sehat, tetaplah di rumah supaya ya nggak pindah-pindah ke orang lain. Apalagi kelompok yang rentan, kita tahu yang COVID-19 ini berakibat fatal kan pada orang lanjut usia, orang yang sudah punya penyakit kronik, sakit ginjal, gangguan pembuluh darah, diabetes, penyakit jantung itu yang nah kalau orang yang sehat katakanlah dia mengandung virus nih, tapi dia nggak sakit, dia nggak pernah diperiksa sehingga kan nggak tahu, nggak dibuktiin. Nah orang inilah yang juga harus di rumah supaya dia tidak dekat-dekat dengan kelompok berisiko tinggi sehingga yang kelompok berisiko tinggi itu tidak tertular virus. Ya sebenarnya juga bagus ya. Jadi tadi udah jelaskan sama dokter ini bahwa ada kondisi-kondisi medis tertentu kayak diabetes, mungkin gangguan ginjal atau jantung atau hipertensi yang bisa memperberat. Nah ini kebetulan nih buat teman-teman yang hasil MCO-nya kemarin ada masalah, tolong sekali lagi di follow up ya. Oke, itu sponsor. Baik ini ada dari Bapak atau Ibu nih, Turnia. Apakah bisa penularan makanan dan minuman yang tidak bersih di pinggir jalan? Gimana dokter? Nah, betul. Nggak usah virus corona pun makanan tidak higienis kan harus dihindari. Jadi sarannya kalau kita beli makanan kan yang jelas dimasak dengan jelas atau mungkin bisa dipanaskan lagi di rumah kan ya, nggak memakan makanan yang dimasak dengan baik itu kan anjurannya. Baik, untuk vitamin C nggak perlu suntik, minum aja ya dari Pak Yasir ya. Nah, virus berkembang biak atau gimana? Virus itu dia butuh tubuh manusia untuk berkembang biak. Kalau desinfektan itu untuk yang dia nempel di permukaan. Jadi dua-dua nih, kalau di dalam tubuh manusia kita social distancing, kita isolasi supaya tidak pindah dari orang ke orang. Untuk yang terlanjur droplet, habis batuk gini, pegang meja, pegang itu yang dibersihkan dengan desinfektan. Ini dari Pak Indra, Pak Ibu nih. Selamat siang, Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait rencana pemerintah melakukan rapid test. Nah, rapid test caranya dan dikeluarkan kepada siapa? Jadi ya sekarang bahkan mungkin dari pemerintah sudah akan melakukan rencananya rapid test secara massal. Nah, itu bagaimana dokter? Kalau saya sebenarnya juga bukan ahlinya yang paham tentang rapid test ini. Tapi harus dilihat lagi secara bijaksana. Kalau untuk screening cepat mungkin bermanfaat, tapi tetap harus dikonfirmasi kembali. Nah, diperuntukkan kepada siapa itu dari pemerintah, untuk kebijakannya kembali kepada pemerintah, manakah yang harus diprioritaskan. Tapi saran saya, kalau kita sehat, kita nggak apa-apa, jadi sebaiknya yang nggak usah maksain diri juga dapat rapid test, karena orang-orang yang sakit yang butuh diketahui apakah dia positif atau enggak, itu pasti lebih butuh. Baik. Bagaimana membedakan sesak nafas karena COVID dan virus dan sesak lain? Nggak bisa sama. Jadi memang kalau ada gejala, kalau tadi yang dijelaskan dokter, kalau ringan bisa di rumah menggunakan masker, terapkan PHBS. Kalau misalnya memang dirasa sudah cukup berat atau sudah sangat mengganggu,
mungkin baru sebaiknya dok ya dengan kondisi sekarang, karena dokter Penny yang tahu kondisi rumah sakit itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya sudah nafasnya terasa, yang bisa rasakan mungkin Bapak Ibu sendiri, nah bisa langsung ke rumah sakit rujukan gitu ya dok. Ya, membedakan mungkin kita bisa belajar dari kasus pimpinan luar negeri yang kan banyak yang mendeklar dia sudah positif dan mereka melakukan isolasi di rumah. Nah, orang penting setelah pejabat-pejabat luar negeri pun juga paham udah ini positif, dia di rumah berarti dia masuk yang gejala ringan. Jadi yang terkena COVID itu bisa ada yang gejala ringan, berat atau dengan komplikasi. Jadi tidak semua yang pada akhirnya nanti mungkin ada dikatakan saya positif tapi kok suruh di rumah, itu positif kok dirawat di ini. Nah, dokter akan melihat kondisi-kondisi klinis mana yang perlu dirawat segera, mana yang bisa sehat di rumah. Nah ini yang pertanyaan saya, kenapa jarang menginfeksi anak dan orang-orang muda? Mungkin orang muda ini ada batasannya. Nah, orang anak-anak ini jarang memang, tapi ada di kita ada 2 kasus kematian balita yang itu. Kemungkinan jarang menginfeksi karena pelajaran ke anak-anak kan juga sedikit interaksi antara anak dibanding kita kan juga sedikit. Salah satu teorinya seperti itu. Kemudian salah satu gejala adalah batuk kering. Apakah batuk berhar bukan merupakan? Bisa. Jadi bisa batuk berhar juga bisa. Bisa. Penjelasan lalu disampaikan lewat EKG bahwa setelah bisa itu apa gejala. Jadi COVID-nya positif tapi tanpa gejala bisa ya. Bisa. Itu yang kalau ibu mau lihat lagi itu di Singapura dia akan melaporkan yang positif asimptomatis. Itu artinya dalam bahasa awam dia positif tapi dia tidak bergejala dan nggak apa-apa. Buat dia nggak berbahaya tapi dia karier, dia pembawa virus yang bisa menularkan ke sana kemari. Jadi tergantung daya tahan tubuh juga dokter ya. Oke. Apakah potensi ke balita? Tadi udah dijawab ya, bisa. Bahkan ada 2 kasus sudah meninggal ya. Ya, meninggal apa positif ya? Saya lupa. Tapi kalau yang saya positif tuh malah ada yang balita. Kalau yang meninggal saya nggak tahu pasti. Yang positif ada balita. Jadi bukan berarti anak-anak tidak bisa kena. Berarti potensinya sama ya dok ya. Ada. Saat ini Cina relatif tidak terjadi penambahan. Apakah virus sudah dimusnahkan atau kebal virus atau merasa belum tentang ini gimana dok? Penambahan karena bukan hanya Cina, mereka sudah melakukan isolasi sedemikian rupa. Jadi dengan isolasi virusnya tidak pindah lagi orang ke orang sehingga jumlah yang sakit berkurang. Prinsipnya itu. Kalau misalnya kita belajar yang tidak patuh isolasi itu kan ada di Italia itu dikasih isolasi malah pergi liburan. Akhirnya sekarang pun Italia masih dalam tahap kewalahan, untuk dimusnahkan belum bisa dimusnahkan karena fenomenanya di Cina turun tapi di luar Cina kan naik. Dimusnahkan itu artinya nggak ada lagi kasus seperti polio misalnya. Kalau kasus polio itu memang sudah tidak ada lagi, itu yang baru kita katakan sudah dimusnahkan. Jadi per hari ini Ibu Desima, Direktur SDM kami, dokter sudah mengeluarkan surat buat teman-teman yang admin dan support yang sifatnya non operasional itu work from home full. Jadi digunakan sebaik-baiknya di rumah, bukan untuk berkeliaran atau jalan-jalan ya. Oke, baik. Ini ada dari Ibu Atika, dokter, kalau berjalan sama dengan kebiasaan kapan kita harus ke rumah sakit dan menduga ini COVID, misalnya demam. Apakah kalau terkena COVID bisa sembuh sendiri dengan self? Nah itu yang kalau Ibu lihat yang di meter itu, meter itu kan ada banyak yang sembuh sendiri. Dan ada juga kan yang hitung-hitungan tenaga kesehatan berapa kapasitas, itu ada banyak yang bisa sembuh sendiri. Artinya itu yang dengan gejala-gejala ringan dia isolasi di rumah, pakai obat-obat yang bisa menghilangkan gejala, atau misalnya dia sudah di rumah sakit
dokter menilai oke kamu di rumah saya beri antibiotik itu diminum itu bisa sembuh. Kemudian kapan kau ke rumah sakit, kalau misalnya demamnya masih terus menerus, gejala yang ibu rasa belum membaik dalam 3 harian, itu harus waspada. Biasanya kan kalau kita flu kan demam 1 hari di awal, terus makin jarang nggak ada. Ini kok demamnya terus-terusan, nggak turun, tambah berat, itu diwaspadai. Oke, ini mengenai vaksin influenza tidak terbukti efektif. Ya, oke, baik. Nah, bagaimana jika ternyata carrier Pak Cokorda, apakah dalam 14 hari virus akan hilang dan setelah 14 hari relatif masalah apakah hilang kemudian bisa balik lagi nggak dok gitu? Bisa, jadi kalau untuk virus kita tidak ada kekebalan, ini ada laporan ada yang reinfeksi, pasien yang sudah dia positif sudah sembuh dinyatakan negatif dari rumah sakit, dia keluar ternyata masih bisa terinfeksi. Jadi kita 14 hari ini tujuannya karena dari penelitian dia bergejala, dia bisa waktu masa inkubasinya dia mulai meninggal dia itu rata-rata 14 hari. Ada yang menilai lebih lama, tapi tetap WHO menggunakan 14 hari. Diharapkan dengan kita nggak nyentuh-nyentuh, nggak ketemu nih, virusnya udah nggak menambah orang sakit yang baru. Penggunaan masker sebagai cara antisipasi penularan juga dan juga benar COVID ini mengingat stok masa medis habis yang terbatas cukup. Apakah penggunaan masker kain saat ini masih cukup efektif? Jadi satu dilihat lagi, benar pakai masker apa? Kalau sehat udah bisa pakai masker. Kalau di kerumunan nggak ada pilihan lain, pakai masker sambil jaga jarak dengan orang sekitar, karena kita berada pada kondisi yang tidak ideal. Jadi memakai penutup hidung apapun mungkin masih lebih efektif daripada tidak sama sekali. Tapi lihat lagi Pak, kan sakit atau tidak, merawat orang sakit atau tidak, itu perlu dipertimbangkan. Ini dari Bapak Andriansa, bagaimana jika perokok pasif berapa persen? Ini persen dok. Terpapar virus dibanding aktif. Kebetulan pada data penelitian itu Pak Andriansyah, mereka tidak melihat data apakah ada perokok pasif di kelompok penelitian itu. Jadi mereka menilai ada sekian kriteria, ternyata ditemukan tuh pada laki-laki, pada orang yang merokok itu kok dia lebih banyak yang sakit. Jadi mungkin kalau bukan berisiko terpapar, maksudnya kalau yang pasif sama aktif berisiko terpapar sih sama ya, tapi bicara daya tahan tubuh ya. Nah mungkin sama karena perokok pasif pun sama resikonya terhadap. Makanya kalau ada yang merokok ya kita menghindar, kalau enggak orang yang merokok kita suruh pergi jauh-jauh. Oke, baik Pak Irwan, apa yang harus dilakukan setelah di rumah agar kamar yang digunakan oleh kita monitor dari kamar isolasi yang aman dan aman untuk misalnya ada yang sakit harus diisolasi di kamar sendiri, jadi kamar itu tentu harus bersih juga, tidak banyak barang-barang, kemudian sirkulasi di kamarnya juga bagus, jadi dan ada kalau dia flu ada tempat sampah tertutup yang buat buang tisu, ada desinfektan, sehingga kalau yang sakit dia kan sendiri nih di kamar, kita kan menghindari kontak, kecuali kalau yang sakit butuh bantuan, ya dia bisa cuci tangan segera bersihin kalau terkena dia lagi batuk bersin. Kemudian juga membersihkan tempel biasa dengan desinfektan di permukaan yang jadi balik lagi memang harus PHBS ya. Jadi kita benar-benar PHBS bukan di mulut di kertas, benar-benar dilaksanakan komitmen ya dok ya. Nah ini dokter Sofi yang bertanya, kondisi apa yang berpotensi airborne? Nah itu tadi dok, kondisi airborne itu tentunya pada orang yang sakit berat ya, yang berada di suatu ruangan tertutup. Nah ini yang masih kontroversi, masih butuh penelitian lebih lanjut. Apakah benar ibuprofen dapat memperburuk? Ini mungkin ada di beberapa ibuprofen jurnal. Nah, balik lagi, ini kan penelitian yang memang orang sudah dapatkan.
kalau buat kita medis, kalau memang kita tahu satu obat itu kontroversi, ya tentu kita akan memilih-milih lagi memakai atau tidak obat tersebut. Nah, misalnya kalau biasanya pakai ibuprofen dan ragu, ya pakailah paracetamol kan bisa jadi pilihan. Jadi memang butuh penelitian yang lebih. Iya, jadi kalau Bapak Ibu dapat ini jurnalnya ilmiah kok bahasa Inggris ini itu, kita tidak menyatakan itu tidak benar, tapi juga tidak bisa menerima bulat-bulat. Kita juga pasti seperti itu. Baik, ini Pak Jeffrey, kemudian orang yang positif sudah ada poin udah tadi ya. Bisa reinfeksi. Ini gue pengen apa yang sudah berkunjung ke rumah sakit, misalnya kontrolkannya, nah mungkin ini. Setahu saya ibu teman-teman dokter anak, dokter kandungan untuk pasiennya sifatnya kontrol nggak ada keluhan pada saat ini pending dulu. Oke. Pending. Jadi kalau memang ada keluhan, karena kan kalau orang vaksin, orang hamil itu kan adalah orang sehat. Nah, sebagian teman-teman saya menjadikan oke kalau memang nggak ada keluhan, tunda dulu untuk mencegah tertular atau menularkan. Atau mungkin udah mau dekat-dekat kelahiran, ya standby aja ya dok ya. Jadi mungkin kontak by phone dengan dokternya, dengan rumah sakit, apakah memang perlu, itu lebih bijaksana daripada ibu tidak ada kondisi emergensi, jadi ibu datang ke rumah sakit. Pas yang menjawab, karena kebetulan istri saya juga lagi hamil, jadi mungkin bisa. Ada dokter siapa? Oke, baik, ada nih. Dok, saya sudah batuk beberapa minggu, kadang ada dahak dikit, kalau malam cenderung kering, sudah ke dokter katanya bukan gejala COVID, jadi nggak perlu ronsen. Oh, ini gejala. Jadi kalau sekarang udah cenderung membaik Pak, udah nggak usah dipikirin ke COVID-nya. Nanti malah stres. Nanti Bapak nyocok-nyocokin ukur suhu tiap setengah jam, 38 nggak, jadi percaya aja. Dan kalau memang demamnya berlanjut di atas 38, 3 hari, 2-3 hari, nah itu memang lapor lagi ke petugas kesehatan. Dan mungkin harus tetap menggunakan masker dok ya. Oke. Kondisinya saat ini Jakarta dibilang red zone. Apa langkah untuk lockdown efektif? Nah ini dok. Nah, kalau belajar dari pengalaman negara lain ya memang itu yang bisa paling efektif adalah cuma pilihan paling terakhir mungkin dokter ya. Iya paling dan kita pakai tanggal 20 ini ya. 20 ya. Kalau red zone kayaknya belum dok. Jakarta ya. Jakarta oke. Mungkin sudah masuk. Untuk lockdown ini kita harus tanya ahlinya Pak. Lockdown ini yang seperti apa? Nah itu kan saya bukan orang yang kompeten menjawab itu. Bagaimana? Apakah lockdown itu ada tingkat-tingkatannya? Apakah kalau lockdown itu ada definisi tertentu? Nah mungkin kita tanya ahlinya apa sih yang lockdown dalam arti seperti yang saat ini yang paling bagus mungkin stay at home ya. Kalau nggak ada yang perlu-perlu, nggak penting banget ya. Mungkin apalagi sekarang perusahaan buat teman-teman yang ingin supporting yang tidak ada bersentuhan dengan operasional bisa. Benar Pak Sinaga, apakah benar berita yang mengatakan apabila kita sudah kena COVID-19 akhirnya bisa sembuh, namun meninggalkan fungsi paru buruk 50%. Nah ini itu penelitian yang katanya kan yang sudah sembuh mereka mengeluh jadi lebih capek kemampuan paru. Itu sangat mungkin. Karena kan istilah medisnya ARDS ya. Iya. Terus radang di parunya itu kalau buat kita medis, kita dokter itu masuk tingkat yang berat, sehingga kalau sembuh mungkin saja menyebabkan fibrosis atau kekakuan di jaringan paru. Jadi mengembangnya nggak bisa seperti dulu, menampung oksigennya nggak seperti dulu, sehingga kemampuan parunya tidak sama seperti sebelum sakit. Dan mungkin ini buat kasus-kasus yang sudah pneumonia berat pneumonia berat dia sembuh, kemudian dengan gejala sisa yang seperti tadi. Apakah COVID lebih fatal jika penderita penyakit bawaan? Jadi
Misalnya ada penyakit bawaan mungkin. Thalassemia apa gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Yang jelas sih pada golongan yang punya penyakit kronik dan penyakit bawaan ini, kalau memang masuk penyakit kronik tentunya memang harus hati-hati. Ini dokter klinik kita, Dokter Esa Irawan, beredar rumor vaksin pneumonia ini. Saya juga baru dengar tadi dok, katanya vaksin pneumonia ini bisa mencegah pneumonia pasca kena COVID ya. Nah ini saya juga baru dengar dari salah satu teman, katanya belum ada perusahaan yang dianjurkan untuk vaksin pneumonia. Ini gimana dok? Nah harus dilihat lagi kan. Nanti akan keluar rekomendasi dari perhimpunan. Jadi saya lihat itu informasi itu kita tampung, Dr. Reza bisa amati perkembangan lebih lanjut, lihat evidence base-nya ke arah mana. Oke, berarti jadi sekarang belum terbukti. Belum. Satu kalau untuk mencegah saja itu kan nggak efektif. Pascanya ya balik lagi memang banyak settingan penelitian yang benar bisa diaplikasikan pada setting itu, tapi perlu kita cermati lagi untuk diterapkan secara umum. Oke, udah. Mungkin pertanyaan yang lain Bapak Ibu tidak dipublish karena sama dengan, jadi sudah dijawab. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu sudah lebih pengetahuannya tentang penyakit COVID-19 ini lebih terbuka, lebih paham, dan lebih tahu bagaimana cara untuk mencegahnya, bagaimana cara kalau misalnya ada gejala-gejala apa yang harus dilakukan ya dok ya. Mungkin ada lagi dokter yang boleh sampaikan? Semoga bisa bekerja atau liburan di rumah dengan tenang. Jadi kita kalau sudah mudah-mudahan saya kita atasi, kita kembali lagi kerja dengan baru dan nggak banyak yang sakit. Amin. Baik, terima kasih Dokter Feni atas penyampaiannya, atas diskusinya. Jadi buat teman-teman di PGN Group, per hari ini kita sudah wajib untuk bekerja di rumah. Mungkin yang operasional ya harus ada pengaturannya, namun untuk yang sifatnya supporting sama admin, per hari ini kita wajib. Nah, tolong dipatuhi benar-benar di rumah. Jadi nggak ada kepentingan yang lain, jangan keluar rumah. Kecuali kalau misalnya mau beli makanan, oke, boleh. Atau misalnya memang ada yang sakit atau apa, silahkan. Daftar dulu, mau keluar rumah ngapain aja. Nah iya, tapi kalau promo harus tetap ada standby jam 8, paling nggak jam 8 sampai jam 4 sore kayak gitu. Jadi tolong dimanfaatkan buat agar rantai penularan dari virus corona yang baru ini bisa kita kurangi, kita putuskan ya. Mungkin ada pesan dari Dr. Feni lagi? Artinya jangan panik, jangan juga menyepelekan, tetap waspada, tahan-tahanlah menderita sedikit sementara di rumah untuk jangka pendek, supaya ke depan kita aman. Karena pada periode sekarang ini kami petugas kesehatan masih benar-benar berjuang untuk menolong orang-orang yang sakit. Jadi itu jangan panik, tetap waspada, nggak boleh menyepelekan, tetap di rumah. Iya. Jadi tetap di rumah, biarkan Dokter Feni sama teman-teman yang di rumah sakit jangan menambah pekerjaan, gitu. Karena mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah lakukan, yang perusahaan sudah lakukan semaksimal mungkin, ini kita bisa membantu negara ya. Kalau saya bilang sih lebih besar lagi, negara PGN membantu negara Indonesia supaya kita bisa sama-sama putus mata rantai penularan, kita bisa kembali hidup normal, jadi bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin demikian, terima kasih banyak Dokter Feni atas waktunya dan pengetahuan yang diberikan kepada kami. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.